Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping dulur-dulur di channel Kang Asep Sunardi. Baik Bapak Ibu dimanapun berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rezeki yang berlimpah dan halalan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengajuan bantuan insentif pendidik pada pendidikan pesantren atau madrasah diniyah ya. Bapak Ibu, di sini sudah dibuka untuk pengajuan insentif Kanwil ya, kantor wilayah untuk Kementerian Agama, khusus untuk guru TPQ, TPA maupun madrasah diniyah dan pesantren. Nah, Bapak Ibu silahkan simak video ini sampai selesai supaya nanti tidak gagal paham. Nah, baik Bapak Ibu, dalam pengajuan insentif dari Kanwil, kita bisa mengajukannya melalui aplikasi Sikap untuk guru madrasah diniyah maupun TPQ dan pesantren. Nah, kita bisa mengakses di sini di halaman sikap.kemendag.go.id. Nanti akan muncul halaman seperti ini ya. Kemudian Bapak Ibu kita klik saja masuk di sini. Langsung kita login di sini. Kita bisa login sebagai operator maupun sebagai guru langsung yang akan mengajukan. Di sini saya akan login sebagai operator, dan di sini kalau operator itu menggunakan akun emis ya. Nah, kita masukkan saja untuk email dan passwordnya, kemudian kita langsung saja klik masuk. Nah, kalau muncul list akun seperti ini, kita tinggal pilih saja TPQ-nya yang mana yang akan kita ajukan, guru-gurunya ya. Di sini saya akan contohkan untuk TPQ saya Nurul Amal. Kemudian kita klik login. Nah, pada halaman ini Bapak Ibu, di sini ini adalah halaman dashboard untuk lembaga ya. Di sini kalau kita ketik garis 3, di sini ada halaman bantuan. Nah, ini kita bisa mengecek siapa saja yang sudah mengajukan. Nah, kita lihat pengajuan di sini. Nah, di sini baru 2 orang yang sudah mengajukan untuk bantuan insentif pendidik dan pendidikan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan untuk tahun anggaran 2023. Ini adalah rekapannya ya. Nah, dalam mengajukannya itu kita masuk ke halaman data Ustadz, kemudian masuk ke Satminkal. Nah, Bapak Ibu, ini juga bisa diajukan secara mandiri atau pribadi ya masing-masing. Tinggal nanti Bapak Ibu berikan saja akun untuk login ke Sikapnya. Misalkan di sini atas nama saya Asep Sunardi. Nah, bisa diberikan nomor akunnya yang ini, kemudian passwordnya dengan mengklik tanda mata di sini. Nah, ini passwordnya. Nah, untuk nanti di halaman login pada halaman Sikap ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita sudah login di halaman lembaga ya, seperti ini ada data Ustadz. Nah, kita pilih saja, klik di sini untuk login ke akun dari guru tersebut ya. Kita langsung klik saja di sini. Kemudian kita diarahkan ke dashboard dari guru tersebut. Nah, ini dashboard untuk profil saya sendiri. Nah, untuk pengajuannya kita masuk ke sini ya, pengajuan bantuan. Kita lihat nanti persyaratannya ada apa saja. Nah, pada halaman pengajuan bantuan, di sini statusnya saya sudah mengajukan. Di sini kita lihat, langsung saja kita lihat bantuan. Nah, baik Bapak Ibu, di sini yang harus kita siapkan persyaratan-persyaratannya yaitu 1, untuk status pegawainya harus non PNS ya. Kemudian untuk TMT maksimalnya itu 1 Januari 2022. Nah, nanti kita disesuaikan ya untuk TMT-nya. Kemudian di sini ada tambahan. Nah, di sini ada
tambahan ya untuk tahun sekarang itu harus ada keterangan lulusan pesantren ya. Kemudian di sini sudah upload ijazah ulia minimal SMA ya. Kalau di bawah SMA itu tidak bisa mengajukan. Kemudian di sini sudah upload KTP, sudah upload NPWP, sudah upload rekening dan sudah input jadwal mengajar. Di sini coba kita lihat. Nah, ini adalah jadwal mengajarnya yang sudah diinput. Nah, baik Bapak Ibu, yang pertama status PNS itu kita bisa edit di halaman portofolio. Nah, Bapak Ibu pastikan di sini sudah menyiapkan semuanya persyaratannya ya, KTP dan NPWP serta buku rekening. Langsung saja di sini kita akan coba untuk melengkapi portofolionya terlebih dahulu. Yang pertama kita masuk ke data personal. Nah, pada halaman ini untuk data personal kita wajib mengupload foto ukuran 3x4 ya. Kemudian di data ini juga harus lengkap ya, nomor NIK, nomor KK dan yang lainnya harus sudah lengkap, termasuk di sini nomor SK, TMT dan tanggal TMT harus sudah diisi. Sampai ke bawah nomor HP dan alamat email. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan mau mengedit ini silahkan di sini pilih saja ubah data. Kemudian Bapak Ibu bisa mengisinya, bisa menyesuaikannya ya. Kalau sudah diisi semua dilengkapi, klik saja simpan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu masuk ke data kepegawaian. Di sini status kepegawaiannya untuk mendapatkan insentif adalah non-PNS. Non-PNS. Kemudian Bapak Ibu juga harus melampirkan SK pengangkatan yang dikeluarkan oleh kepala madrasah atau kepala TPQ ya. Nah, Bapak Ibu kalau statusnya guru, kalau misalkan statusnya kepala sekolah, Bapak Ibu bisa meminta SK kepala sekolahnya itu dari DKM atau FKPQ ya. Nah, kemudian Bapak Ibu instansi yang mengangkatnya diisi di sini siapa yang mengangkatnya, kemudian statusnya tetap dan in-passing, pilihnya belum in-passing. Jangan lupa diklik ubah data terlebih dahulu sebelum mengedit semuanya ya. Nah, untuk SK pangkat atau pengangkatan ini disesuaikan. Yang pertama, jenis filenya harus PDF maksimal 500 KB. Terscan dengan jelas ya. Kalau sudah nanti disimpan. Ini yang harus dilengkapi untuk data kepegawaian. Selanjutnya untuk pendidikan, Bapak Ibu wajib mengisi pendidikan dari SD sampai SMA minimal. Untuk mendapatkan bantuan insentif pendidikannya itu minimal SMA, MA atau ulia ya. Kalau sampai S1, S2, S3 itu sudah jelas pasti bisa diajukan. Belum dapat ya, pasti bisa diajukan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu masih kosong, klik saja di sini tambah. Kemudian kita pilih jenjangnya. Kita masukkan terlebih dahulu misalkan dari SD dulu. Kemudian pilih nama lembaganya apa, misalkan SD ini, kemudian prodinya karena SD tidak ada prodi, kita pilih strip. Tahun masuknya tahun berapa, tahun lulusnya tahun berapa, kemudian ijazahnya wajib di-upload. Ya, untuk ijazahnya wajib diupload, bentuknya bisa JPG atau PDF maksimal 500 KB. Ini yang asli ya, yang di-scan terlebih dahulu. Berarti Bapak Ibu silakan siapkan terlebih dahulu untuk ijazah dari ijazah awal sampai ijazah akhir supaya lebih gampang. Nah, oke ya, itu. Kemudian kalau sudah disimpan. Nah, Bapak Ibu itu untuk halaman pendidikan. Kita masuk ke halaman keluarga. Ini kalau misalkan kita sudah berkeluarga bisa ditambahkan untuk istri dan anak kalau misalkan sudah punya anak. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan masih sendiri atau ngikut sama orang tua, bisa di sini tulis saja nama keluarganya siapa, kemudian hubungannya di sini sebagai apa, sebagai ayah atau sebagai ibu. Nah, kalau sudah klik saja simpan. Itu untuk halaman keluarga. Kemudian untuk halaman prestasi, kalau misalkan ada silahkan Bapak Ibu tambahkan. Kalau misalkan tidak ada, tidak jadi masalah, ini tidak masuk ke kriteria. Nah, kalau misalkan mau menambahkan, klik saja tambah, kemudian jenis prestasinya apa, tingkatnya apa, kemudian bulan, tahunnya tahun berapa, kemudian instansi penyelenggara dan wajib diuploadkan. Oh, di sini tidak wajib upload untuk sertifikatnya. Ya, kalau mau lebih rapi silahkan diupload. Kemudian Bapak Ibu, nah di sini ada tambahan untuk pendidikan pesantren. Nah, Bapak Ibu di sini silahkan ditambahkan. Jadi untuk insentif sekarang pengajuannya ada tambahan, yaitu untuk guru yang statusnya
pernah pesantren. Caranya klik saja tambah di sini. Seperti biasa, masukkan nama pesantrennya, provinsinya apa, kemudian kabupatennya apa, tahun masuk dan tahun lulus di pesantren tersebut, kemudian klik saja simpan. Begitu ya. Nah, ini wajib nih untuk pengajuan insentif Kanwil. Nah, ini untuk halaman portofolio sudah selesai. Kemudian Bapak Ibu, sebelum ke jadwal ya, ini nanti akan agak panjang. Kita pilih menu administrasi terlebih dahulu, rekening. Kita wajib punya rekening ya. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan belum pernah mendapatkan bantuan insentif, silahkan masukkan terlebih dahulu rekening apa saja yang Bapak Ibu punya, baik itu BRI, BJB ataupun yang lainnya. Silahkan dimasukkan saja, kemudian wajib diuploadkan untuk buku rekeningnya. Nah, kalau pernah punya, silahkan masukkan, atau pernah dapat ya untuk insentif Kanwil ini, silahkan masukkan rekening yang terbaru yang anggaran itu ya. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya sebentar. Untuk NPWP kita wajib punya NPWP ya. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu belum punya, silahkan buat terlebih dahulu NPWP-nya. Nanti akan saya dibahas di video saya selanjutnya untuk cara membuat NPWP. Ini wajib kita inputkan untuk nomor NPWP dan buku atau kartu NPWP-nya ya. Nah, ini silahkan nanti dimasukkan. Lalu sudah, klik simpan. Ini wajib untuk NPWP dan rekening dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya KTP. Ini wajib kita isi ya. KTP pastinya KTP kita harus sudah online-kan oleh Disduk Capil ya, sudah tersinkron dengan Disduk Capil. Nah, kemudian kita isi di sini nomor NIK-nya dan kita uploadkan untuk KTP-nya. Pastikan untuk setiap upload itu filenya harus jelas ya, karena supaya mudah untuk diverifikasi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke BPJS Ketenagakerjaan. Kalau punya silahkan diisi, kalau tidak jadi masalah karena ini tidak masuk ke dalam kriteria. Kemudian pilih mutasi Satminkal, ini tidak perlu diisi ya. Kalau memang Bapak Ibu mutasian silahkan diisi, kalau misalkan tidak usah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini kita harus menyiapkan jadwal dan tugas. Pertama kita masuk terlebih dahulu untuk tempat tugas pokok. Nah, di sini kita tidak bisa mengeditnya ya. Tempat tugas pokok itu dieditnya itu di halaman utama. Kemudian di sini ada tempat tugas tambahan. Kalau Bapak Ibu misalkan ada 2 lembaga yang Bapak Ibu ajar, ampuh misalkan yang satu di TPQ, yang satu di TKQ, berarti harus diinput dua-duanya. Kalau tidak juga tidak jadi masalah, biar tidak ribet nanti memasukkan. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke jadwal dan tugas. Ini wajib kita isi ya untuk jadwal dan tugas mengajar. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih input jadwal dan tugas. Kemudian Bapak Ibu tambahkan. Nah, di sini ya, tambahkan jadwal mengajar. Nah, di sini saya ada jadwal mengajarnya seperti ini ya. Kemudian Bapak Ibu sebelum memasukkan ini sebaiknya dibuat terlebih dahulu untuk jadwalnya atau SK-nya seperti ini ya. Ini kalau di sekolah SD mungkin seperti SKBM ya. Nah, di sini adalah pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan guru untuk Taman Pendidikan Al-Quran Nurul Amal. Nah, Bapak Ibu, ini adalah SK-nya per 4 Januari 2023. Ini contoh saja ya. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada lampiran yang pertama yaitu pembagian tugas guru dalam PBM. Di sini ada nama-nama gurunya. Nah, kemudian ada beban atau tugasnya yaitu sebagai apa? Misalkan ini sebagai kepala sekolah. Nah, di sini statusnya saya adalah wali kelas 4. Nah, kemudian di sini jenjangnya untuk di TPK itu jenjangnya kalau kelas 4 itu masuknya ke jenjang B. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk JTM-nya atau jumlah jam mengajar itu harus 24, minimal 24, lebih dari 24 boleh ya. Nih, minimal 24. Nah, kemudian Bapak Ibu di bawahnya itu ada pembagian jadwal mengajar. Nah, di sini kita masukkan untuk pembagian jadwal mengajarnya. Nah, seperti ini ya. Di sini saya memasukkan nama saya ini belum nih, salah nih. Harusnya ini AS ya. Nah, Bapak Ibu di sini ada mata pelajarannya itu ada 8.
Ini yang harus kita input nanti mata pelajarannya, disesuaikan saja dengan ini. Nah, kemudian di sini karena saya statusnya di wali kelas 4, jadi saya masukkan untuk data-data saya di kelas 4. Nah, perhitungannya seperti ini. Ini kan saya wali kelas 4, kemudian mata pelajarannya itu ada 8. Berarti bagaimana caranya supaya hitungannya itu menjadi 24? Berarti 8 mata pelajaran dikali masing-masing pelajarannya itu 3 jam. Nah, jadi kemampuan membaca Al-Quran berarti selama 1 minggu itu ada 3 jam ya. 3 jam, kemudian ilmu tajwid 3 jam, praktek ibadah 3 jam, dan seluruhnya 3 jam. Ini biar lebih mudah saja ya untuk memasukkannya. Kalau misalkan Bapak Ibu setiap hari kemampuan membaca Al-Quran selama 1 minggu misalkan, berarti setiap harinya berapa jam? Itu tinggal disesuaikan saja ya. Nah, baik Bapak Ibu, itu ya untuk pembagian jadwal mengajar. Jadi mata pelajarannya ada berapa dikalikan kita bebannya berapa supaya jadi 24. Nah, selanjutnya kita juga diminta untuk membuat jadwal pelajarannya seperti ini ya. Ini contoh saja. Terus untuk SK-nya ini wajib ada tanda tangan dan stempelnya ya. Oke, baik, ini sudah saya beri contoh. Kemudian dimasukkan ke sini ya Bapak Ibu, di input ke dalam tambah jadwal mengajar. Di sini kita masukkan satu-satu. Caranya seperti ini. Kita tambah jadwal mengajar, kita pilih jenis lembaga, kita pilih kelas 4, rombalnya kita pilih kelas 4 misalkan ya. Kemudian mata pelajarannya apa? Kita mulai dari atas dulu. Misalkan di sini kemampuan membaca Al-Quran. Jumlah santrinya misalkan untuk kelas 4 ada berapa? Ada 15. Misalkan ya. Kemudian untuk jumlah SKS-nya tadi yang sudah saya bilang, misalkan mata pelajaran ini untuk siswa 15 orang dan per minggunya itu misalkan ada 3 jam. Nah, seperti ini. Kalau sudah, klik simpan. Nah, Bapak Ibu, nanti hasilnya adalah seperti ini. 3 dikali 8 nanti adalah 24. Benar nggak ya? 3 kali 8, 8 tambah 8, 16 tambah 8 ya, 24 ya. Nah, kalau sudah diinput ya Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu statusnya sebagai kepala sekolah atau mengerjakan yang punya kepala sekolah atau kepala TPQ, tambah tugas. Ini boleh ya, nanti tinggal dimasukkan saja untuk tugasnya kepala sekolah, jumlah jamnya secara otomatis sudah ada, kemudian klik simpan. Nah, selanjutnya ini wajib kita upload ya. Kemudian kita pilih saja upload SK dan tugas. Yang tadi sudah kita buat untuk surat tugas atau jadwal, kita wajib upload. Kalau sudah di PDF kan ya, karena ini di sini tidak bisa dalam bentuk Word, harus dirubah ke PDF. Kalau misalkan sudah, klik saja misalkan seperti ini, kemudian klik open dan seterusnya. Nanti kalau sudah masuk kita bisa lihat di sini ada tombol lihat ya, kita bisa melihatnya. Nah, ini untuk jadwal yang sudah diinputkan. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau sudah seperti ini, nah kalau sudah seperti ini ada nanti mana ya? Oh, bukan di sini ya. Kita masuk terlebih dahulu ke menu pengajuan. Kalau data sudah lengkap semua, kemudian kita masuk ke menu pengajuan lagi, lihat bantuan di sini. Kemudian lihat di sini statusnya sudah terchecklist hijau semua atau belum. Kalau sudah berarti Bapak Ibu bisa lanjut ke tahap sebelumnya. Kalau belum berarti tinggal dilihat apa yang kurang. Kalau misalkan di sini ijazahnya itu dia sekolahnya lulusan SMP atau lulusan SD SMP, belum SMA, berarti jelas tidak bisa diajukan. Mau pakai ijazah siapa gitu kan. Nah, baik Bapak Ibu, yang pasti di sini statusnya sudah hijau semua, baru kita nanti bisa mengajukan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini ada surat permohonan bantuan insentif. Ini wajib kita upload. Bentuknya seperti apa? Nah, di sini saya sudah upload ya. Kita lihat file di sini. Nah, bentuknya seperti ini ya, surat pengajuan bantuan pemerintah bla 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 dan seterusnya untuk tahun anggaran 2023. Ada NIK, nama lengkap dan seterusnya. Kemudian ada nomor NPWP, kemudian ada nama lembaga dan seterusnya. Di sini juga ada tanda tangan pengusul dan tanda tangan kepala atau pimpinan ya Bapak Ibu.
Jadi ini adalah surat pengajuannya. Ini datanya disesuaikan dengan yang sudah kita upload atau sudah kita isi di halaman sikapnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita wajib mengisi rencana pemanfaatan dana insentif. Kita tulis saja di sini, dana insentif akan dipergunakan untuk kesejahteraan ustadz dan ustazah yang ada di lingkungan lembaga pendidikan Al-Quran Nurul Amal. Untuk Nurul Amal ya di sini di saya. Kalau Bapak Ibu lembaga yang lain silahkan dituliskan di sini. Atau mau lebih kreatif lagi boleh. Kalau sudah, klik saja di sini mengajukan atau ajukan ya, saya lupa lagi di sini tulisannya. Yang pasti di sini saya sudah statusnya itu Anda sudah mengajukan dan status di sini sudah mengajukan. Nah, oke, baik Bapak Ibu, ini untuk pengajuan insentif. Mudah-mudahan kita yang mengajukan bisa mendapatkan apa yang kita harapkan karena nominal untuk insentif ini lumayan ya, itu sebesar 3 juta ya kalau tidak salah, itu belum dipotong pajak ya. Kalau tidak salah itu dipotong pajak berapa ya untuk pokoknya yang kita terima itu nggak sampai 3 juta walaupun untuk nominalnya itu 3 juta tapi ada potongan pajaknya. Nah, baik Bapak Ibu, kalau sudah seperti ini sudah diisi ya seperti ini halamannya, silahkan nanti tunggu saja pengumumannya itu tanggal berapa nih? Kita masuk lagi ke pengajuan. Nah, di sini ada tanggal bantuan. Untuk tanggal bukanya itu tanggal 2023 tahun 2023 bulan 2 2020. Tanggal tutupnya itu 2023 bulan 3 tahun masih tanggal 20 bulan 3 tahun 2023. Ya, ini tanggal tutupnya. Kemudian untuk tanggal pengumumannya bulan 4 tanggal 6. Nah, ini tinggal kita tunggu saja ya. Nanti di sini statusnya apa? Apakah kita diterima atau menunggu verifikasi atau ditolak. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan kita yang mengajukan bisa keterima, bisa lolos, bisa terverifikasi oleh kantor wilayah Kementerian Agama dan bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Terima kasih sudah menyimak video ini ya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu, khususnya guru-guru yang ada di lembaga pendidikan Al-Quran yang ada di seluruh Indonesia. Kalau merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman Bapak Ibu yang lainnya. Dan jangan lupa di-like dan di-subscribe channelnya. Terima kasih, saya Ihri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.